Hari ini Jumat 3 November 2023 saya akan melepas biawak hasil reskiwan dan sekarang sudah sembuh, jadi saya mau melepasnya di sebuah sungai. Ini adalah kisah biawak yang hampir mati dan sekarat akibat ditangkap oleh seorang manusia dan diikat 4 hari tidak makan dan tidak minum. Saat sudah sekarat, biawak itu dibuang. Betapa banyaknya penyiksaan hewan yang tidak terekam di Indonesia. Nabi Muhammad SAW terdapat kisah nyata yang mengingatkan umatnya tentang pentingnya perlakuan baik terhadap makhluk hidup. Kisah ini berkaitan dengan seekor kucing. Diceritakan bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Wanita tersebut mengurung kucing tanpa memberinya makan atau membiarkannya mencari makan sendiri. Akibatnya, kucing tersebut mati kelaparan. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak dia biarkan makan dari tumbuh-tumbuhan bumi hingga mati kelaparan. Dalam hadis lain, Nabi juga mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmatnya kepada seorang pelacur yang memberi minum anjing yang kehausan dengan air yang dia ambil dengan sepatunya. Dari kisah di atas, kita diajarkan bahwa Islam sangat menekankan perlakuan baik terhadap hewan. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup dan diperlakukan dengan baik. Kesalahan dan kelalaian dalam memperlakukan hewan dapat berakibat fatal di akhirat nanti. Kalau sudah sembuh, dilepaskan lagi ke alamnya. Hampir 3 bulan biawak ini saya rawat. Dari kondisi sangat sekarat hingga sekarang ia sudah pulih dan bisa berjalan. Bahkan bisa memangsa makanannya sendiri. Setiap waktu luang, saya latih biawak ini untuk berjalan di habitat alaminya, untuk melatih otot kakinya dan terbiasa berjalan kembali. Karena sebelumnya biawak ini benar-benar lemas, bahkan seperti lumpuh, tidak bisa bergerak hingga 2 minggu. Bahkan saya sempat mengira biawak ini akan mati dalam waktu dekat. Tapi keajaiban muncul, ia menolak mati. Perlahan ia mulai bergerak dan hari demi hari kondisinya semakin membaik. Saya benar-benar terharu dengan kegigihan biawak ini untuk tetap hidup. Semoga orang yang pernah menyiksa biawak ini dan orang-orang yang menonton video ini sadar untuk tidak menyiksa satwa liar. Berfirman dalam surah An-Nur ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Tidakkah engkau tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Saudaraku, apakah kita sadar bahwa kita telah menghentikan mereka dari bertasbih dan memuji Allah dengan alasan yang tidak jelas? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Halo guys, hari ini saya mau memberi makan biawak. Kita buka. Dengan anak
ayam. Kita coba kasih makan dengan anak ayam. Oke, ayo kita kasihkan ke biawaknya. Kita kasihkan. Oke, kita kasihkan. Hari demi hari saya memberi menu yang berbeda, supaya saat ia dilepas liarkan, ia bisa memakan apapun yang ia temukan. Jadi ia bisa survive, dan tak jarang saya juga memberikan makanan hidup supaya ia tahu cara untuk berburu. Karena memberi makanan hidup sangatlah penting untuk melatih skill berburu hewan yang kita rescue, agar tidak kehilangan sifat liarnya. Kali ini saya memberinya kepiting hidup, dan ia perlahan mulai memangsanya. Alasan kenapa diberikan kepiting hidup karena kepiting mudah ditemukan di sungai. Jadi saat ia dilepas liarkan, ia bisa dengan mudahnya mencari mangsa berupa kepiting jika tidak ada mangsa besar seperti burung. Kan kepiting. Dia mulai menggigit dan membunuh si kepiting dengan rahangnya yang kuat. Gede yang punya manu ay saya nang kolot. Masih sakit sih. Memberikan makanan hidup adalah salah satu cara yang saya gunakan supaya tidak menghilangkan sifat liarnya untuk berburu. Jadi ketika ia sudah dilepas liarkan, ia tidak kehilangan sifat berburunya. Hindi dapat kawalan baru. Dapat baru kawalan hanggang jadi nungan.
Iya, lama pada tatapan mau dia nih kan lain kayu teh. Baca masa ulang ini baca pada apa teh. Udah pun nggak datang teh belum kena teh kumpulan udah kak. Udah kumpulan udah. Lima gitu sama Alex gitu dulu. Seulang. Bila hati pahak nuan di kamar itu karurangan cuma 45 ini. Gimana kasupai Ngalih. jadi kekurangan lagi. Kalau teman obatin mah. Ya ayah gitu ya. Kamu untuk kumpulan ulah ibu. Suaranya begitu renyah saat mengunyah si kepiting. Perlahan ia menelan dan menggesek-gesekkan ke tanah untuk membantunya menelan si kepiting. Kira-kira mau barisnya tuh mana karunya gitu. Kundi para kuno benghar menang di karunya. Cukup mah gitu. Dengan wajar itu. Wajar dia jadi malah menurut barisnya terus kemudian ini kenangan benghar menang 2 kali masuk pasangan itu sebenarnya kan sarang kecuali bisa disortir dah kalau mau menang dia anu ada itu dia tadi mau protes dia ada mau barisnya sebenarnya mana kasih itu. Hari ini Jumat 3 November 2023 saya akan melepas biawak hasil reskiuan pada tanggal 24 Agustus 2023 akibat penyiksaan, dan sekarang sudah sembuh, jadi saya mau melepasnya di sebuah sungai. Saya sudah membawanya ke sungai yang jauh dari rumah manusia, dan saya harap di sini biawak ini bisa hidup dengan aman. Tapi sebelum saya lepas, saya memberinya makanan untuk perbekalan dia hidup. Dan ini saya terakhir kalinya memberi ia makan. Semoga biawak ini bisa baik-baik hidup di hutan ini. Oke, saya akan melepasnya di sini.